Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap. Nah Kak, Cristiano Ronaldo ini adalah salah satu pesepak bola dengan penghasilan terbesar dunia. Iya. Alias salah satu atlet sepak bola yang paling Iya. kaya. Hitungannya kalau nggak salah ada orang yang menjabarkan bukan per week lagi tapi per menit. Per menit. Iya, dia udah dapat ada berapa? bayarannya, Iya, bener ya. geli. Alika tahu nggak apa sih hewan terkaya? Ini saya tahu nih. Beruang? Karena beruang. Bener. Kalau burung terkaya? Kondor? Apa saya nggak tahu. Kondor jawaban nggak salah. Beli bis. Ya, dia sanggup beli bis. Iya, karena bayangin Kak, Raffi Ahmad aja nggak punya bis. Ya ngapain juga di rumahnya parkir bis. Jadi sekali embusan nafasnya aja tuh udah dihargai Wah, bahkan rupiah. nafas ya. Gayanya bagaikan sultan. Wow. Karena ia sultan betulan. Bukan hasil money laundering pejabat korup. Bukan yang TikTok shop tiba-tiba gede. Iya benar. Karena itu hasil. Dan kalau sultan beneran nggak teriak-teriak di mall. Wah. Kalau ini saya timnya Mama Cipung nih, nggak bisa deh. Itu kan waktu itu mungkin dia aja. Tetap dikatain. Aduh. Nah ini ada bahasan pakaian, aksesoris sampai sepatunya yang selalu bermerek. Selalu bermerek. Nah, ya ini menghabiskan ratusan juta rupiah setiap bulan. Betul. Untuk kehidupan fashionnya tersebut. Ratusan juta sebulan udah bisa beli borong pasar gede bage sebenarnya, Iya, asal bener. jago nawar. Asal jago nawar. Gak usah ditawar pun sebenarnya duit Cristiano Ronaldo udah bisa beli lahan gitu. Bukan cuma barang-barangnya. Asal bener nawarnya Kak. Heeh. Dan kami akan membagikan informasi soal jenis-jenis orang yang menawar. Bukan soal stylenya Ronaldo Bukan, ini. tapi gimana sih cara kita nawar ya? Utamanya ini kalau misalkan kita datang ke pasar. Betul. Khususnya ya. Beli apa namanya? Kebutuhan Makanan, pokok. Kebutuhan pokok lah gitu ya. Jadi yang pertama, ini ada tipe pasrah. Introvert kayak misalkan kayak saya gitu ya. Kalau dikasih harga tuh iya aja. Dan ke pasar pun kalau disuruh biasanya bukan karena keinginan sendiri. Jadi kalau misalkan ngerasa kemahalan banget baru pergi gitu kok. Biasanya kalau saya itu beli yang emang pengen dibeli. Jadi misalkan saya pengen beli misalkan sepatunya tuh pengen khusus yang itu gitu. Udah Saya pasti tanya. gitu. Karena kan ada orang yang kayak cuma iseng doang. Ini berapa Bu? Ini berapa Bu? Ini Betul. berapa Bu? Gitu. Karena kasihan sama penjualnya. Betul. Yang kedua ada tipe Afgan. Afgan, sadis. Ini tuh biasanya style yang dimiliki oleh ibu-ibu. Ibu-ibu. Betul. Strategi ini adalah mereka menawar 50%, 50%. dari harga asli. Setengahnya ya. Betul. Mereka ini gak peduli si penjual dapat untung atau enggak, yang penting 50% bisa didapat. Ini kadang ya, kalau sama orang tua waktu kecil gitu, kalau ke pasar tuh suka deg-degan kan. Saya takut ibu saya kenapa-napa gitu. Iya, kayak misalkan, ini daging berapa? 50.000, sekilo 25 lah, kayak gitu kan. Padahal kan mereka jualan teh, margin tipis gitu. Itu tuh udah dengan perhitungan yang Udah benar gitu. perhitungan. Kecuali emang pasarnya terkenal dengan suka naikin harga. Suka naikin harga. Itu biasanya emang butuh ibu-ibu di sana. Butuh ibu-ibu, gitu. bener. Nah yang ketiga ini ada tipe online shop. Ini baru nyebelin nih. Tipe nyebelin. Biasanya mbak-mbak bau seblak. Wah. Jadi dia ini tipikalnya misalkan dia masuk ke toko baju atau toko sepatu gitu, milihnya lama banget. Pas mau dibawa ke kasir dia buka HP, ngecek di Shopee. Kalau ada yang gitu. sama harganya atau lebih murah, Lebih murah, nggak nggak jadi. Sedih. Yang keempat nih ada tipe orang Indonesia kayaknya ini. Iya. Tipe berharap dipanggil. Ini tradisional banget. Bener. Jadi orangnya tuh jual mahal. Jual mahal. Kalau harganya gak sesuai dengan keinginannya, dia ini pergi. Tapi jalannya pelan, Jalannya berharap pelan. dipanggil sama abangnya. Iya, Jadi benar-benar. akan ada momen-momen, Bu, ke dia tuh siapa? Padahal itu sesuatu yang tidak perlu gitu. Kayak ini saya setidaknya ngalamin 2 kali. Waktu sama sekolah pertama beli sepeda buat adik saya masih kecil ya. Oke. Itu pulang perginya 3 kali. Dipanggilnya sama Itu mah emang ngarep ya sebenarnya 3 kali. karena itu tadi nawarnya tuh 50% gitu. iya, Sementara mungkin menjualnya kayak daripada nggak kejual, Oh, mending jual iya. agak rugi aja gitu. Tergantung kadang si penjualnya juga udah pasrah juga tuh kalau dapat pembeli kayak gitu, ya udahlah dikasih aja. Benar. Itu tadi ya pembahasan soal jenis-jenis orang yang menawar. Biasanya kayak gini di akhir, jadi saya kaget nih. Ini masih ada Ronaldo-nya loh. Nah, Ronaldo ini sudah pasti mengoleksi mobil cepat. Mobil cepat. Yang kecepatan maksimalnya bisa menyamai kecepatan kereta wush. Bukan mobil-mobil yang Avanza. Iya. Bukan, tapi tetap ngeyel gitu di jalan. Nah, dulu Ronaldo emang sebenarnya tidak punya kekayaan seperti ini gitu. Dan akhirnya dengan uang yang tidak habis-habis ini ia bisa melakukan apapun. Bisa gitu. melakukan apapun. Walaupun demikian ada yang tidak berubah dari Ronaldo. Karena dalam kepalanya keluarga adalah yang utama. Keluarga paling utama.
Jadi sebenarnya kalau menurut Ronaldo ya, kalau diurutin tuh Kak, uang tuh nomor 3. Wow. Nomor 2-nya sepak bola, nomor 1-nya syahadat. Ronaldo udah di Arab sih, tapi belum masuk Islam deh. Jadi nomor 1-nya tuh intinya keluarga. Oke. Buat Ronaldo, keluarga adalah harta yang paling berharga. Oh. Istana yang paling indah adalah keluarga. Ya lagunya ini mulai. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah. Udah jadi abah nih. Ronaldo ingin agar putranya tersebut mengikuti jejaknya untuk menjadi pesepak bola. Kalau demikian, Ronaldo tidak memaksa anaknya boleh menjadi apapun yang dia suka. Namun satu hal yang ia wanti-wanti agar anaknya jangan jadi Amarzoni. 3 kali ketangkap narkoba tuh gimana Kak? Ini gak tobat-tobat nih. Kalau 2 kali ya oke lah. Iya. Ini 3 kali loh. Kalau lanjut part 3. Malah jadi rame trennya. Jadi Ronaldo ini mewanti-wanti anaknya agar tidak termanjakan oleh kemewahan. Keren. Emang sebenarnya cerita si Ronaldo ini emang inspirasi juga sebenarnya karena Ronaldo awalnya dibesarkan dalam kemiskinan. Sementara anak-anak koruptor itu diberi makan oleh suka miskin. Tapi itu pas banget ya. Iya benar. Kayak koruptor tuh dimasukin ke lapas suka miskin. Padahal koruptor itu tidak suka miskin. Iya, tidak suka miskin dan suka miskin, dia tidak miskin. Sama aja ya. Nah, Ronaldo ini tidak pernah punya mainan ataupun kado Natal. Kalika juga sama kan? Iya, saya juga kan Islam dong. Ia pun harus berbagi kamar dengan 3 saudaranya. Namun ia itu sendiri tidak keberatan. Ini yang membuat mereka sekeluarga begitu dekat. Ini awal mula mungkin keluarga nomor utama bagi Ronaldo. Bagi mereka itu hal yang normal karena mereka masih merasa bahagia. Iya. Jadi mungkin ini yang bilang kalau uang itu tidak selamanya memberikan kebahagiaan. Walaupun emang lebih enak nangis di mobil daripada nangis di motor. Bener banget Kak. Aduh, meskipun hidup dalam kemiskinan, tapi Ronaldo hidup dengan baik. Ibunya mendidiknya dengan tegas dan religius, tapi dengan banyak cinta. Wah, enggak dong, itu belum keren. Ronaldo mengakui kalau ia tak dimanjakan oleh benda-benda materi, tapi dimanjakan oleh benda-benda misteri. Dia jadi anak indigo tiba-tiba. Jadi rumahnya tuh dia mandiin kering. Kebayang, Ronaldo tiba-tiba jadi dukun aja. Tapi dimanjakan oleh kasih sayang kan Ronaldo. Di sekolah, Ronaldo dikenal cukup populer. Sampai akhirnya ia dikeluarkan dari sekolah karena melempar kursi ke arah gurunya. Kenapa? Dan waktu ditanya kenapa ya sekesal itu, Ronaldo bilang karena dia tidak menghormatiku, katanya gitu. Ronaldo ini pun akhirnya fokus pada sepak bola. Nah, di usia 14 tahun ia sudah menyadari bakatnya. Ia pun merasa cukup bagus untuk sekedar main di tim semi-pro. Nah, baru pada usia 22 tahun ketika aku berada di Manchester United, aku mulai percaya bahwa aku adalah yang terbaik. Ini ucap Ronaldo waktu itu. Hingga saat ini Ronaldo adalah pemain yang kompetitif. Di usia 38 tahun ia masih berada dalam jajaran pemain top, meski hanya main di Liga Arab Saudi. Apa yang membuatnya berada di atas pesepak bola lain? Kalau kata Ronaldo sendiri itu adalah karena ia punya tekad, dia kuat, sangat cepat, dan aku sangat profesional. Betul. Dan kecepatannya Ronaldo ini yang jadi kunci utamanya waktu dia pertama kali bergabung dengan Manchester United. Betul. Meskipun lebih serem dikejar sama Gervinho. Gervinho yang dari Arsenal ya, rambutnya belakang. Rambutnya di sini Kak. Mengerikan, dan emang kelihatan ya Ronaldo kayak yang belum kaya itu belum seganteng sekarang. Belum seganteng sekarang. Kayaknya dulu fotonya dulu masih culun banget. Bener. Rambutnya masih kriwil. Ya, sekarang udah stylish banget. Menarik ya Kak pembahasan soal Ronaldo dan keluarganya. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola. Untuk Anda. Mantap.